Di sebuah toko, Mel, ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Ada apa ya, Pak? Kok tumben banget? Duh, jangan-jangan Bapak mau naikin gaji saya ya? Bukan, kamu nih pikirannya uang terus. Yah, jadi bukan itu, Pak. Terus apa? Jadi kemarin itu saya mendapat komplain dari beberapa para pelanggan. Mereka katanya mendapatkan pelayanan yang kurang ramah dari kamu. Duh ya ampun, itu pelanggan kurang ajar banget sih. Pakai acara ngadu-ngadu segala ke Pak Heru. Kalau kayak gini caranya kan, aku bisa kena marah. Dan bisa-bisa gajiku dipotong. Pak, saya mohon maaf banget ya sebelumnya. Tapi saya itu sudah bersikap ramah kok sama para pelanggan. Mungkin ya Pak, itu para pelanggan baper sama omongan saya yang biasa aja. Kamu yakin udah ramah sama para pelanggan dan cuma ngomong biasa aja? Tapi kok ya para pelanggan pada ngadu, kamu tuh ngomongnya kasar loh Mel. Saya yakin Pak, saya sudah bersikap ramah. Udahlah, Bapak tuh gak usah percaya sama komplainan pelanggan yang gak jelas kayak begitu. Dan mungkin aja ya Pak, mereka itu gak suka sama saya dan pengen saya tuh dipecat dari sini. Makanya deh mereka sengaja ngadu kalau pelayanan saya itu gak ramah dan kurang bagus. Masa sih kayak begitu? Tapi ya udahlah, gini aja. Kamu perbaiki itu pelayanan kamu ya. Pokoknya jangan sekali-kali kamu itu berbicara kasar kepada para pelanggan. Tiba-tiba ada seorang pelanggan datang. Permisi, saya mau beli minyak goreng sama gulanya dong. Sama kopi juga deh. Nah, itu ada pelanggan. Layanin ya Mel. Iya Pak. Baik Ibu, tadi Ibu beli minyak goreng, gula dan kopi ya? Sebentar ya, saya siapin dulu pesenannya. Iya ya, tapi jangan lama-lama ya. Saya agak buru-buru soalnya. Iya Bu, siap. Dih, apa-apaan sih nih ibu-ibu? Paling gak suka deh aku kalau diburu-buruin. Kalau aja gak ada Pak Heru, udah aku maki-maki nih orang. Nah bagus, gitu dong kalau melayani pelanggan. Harus ramah, apapun sikap pelanggan. Ya sudah, saya tinggal dulu ya. Saya mau mesen persediaan toko. Akhirnya Pak Heru pergi juga. Mbak, buruan dong, jangan malah ngomong sendiri. Sabar ya Bu, tangan saya ini cuma 2. Kalau Ibu mau buru-buru, nih, anuin sendiri. Loh, kok mbaknya jadi emosi sih? Gimana nggak emosi? Dari tadi loh, Ibu minta buru-buru. Saya tuh nggak suka Bu diburu-buruin. Padahal cuma beli minyak, gula sama kopi juga. Sekali lagi ya, Ibu nyuruh saya buru-buru, saya sumpel nih mulut Ibu sama kopi, biar mampus. Duh ya ampun Mbak, nggak ramah banget sih ngelayanin pelanggan. Gimana mau ramah kalau pelanggannya kayak Ibu? Ini udah nih, buruan bayar. Iya, ini uangnya. Dih, udah uangnya jelek, pasti Ibu orang susah ya? Tapi bisa kelihatan juga sih dari penampilan dan juga muka, buluk, dan juga bikin jijik tahu nggak? Mbak, mulutnya dijaga dong, jangan asal ngomong. Lah, suka-suka saya lah. Udah, mending Ibu itu ya langsung pergi sana. Penampilan Ibu tuh ya bikin saya mau muntah tahu nggak? Udah penampilan kayak orang miskin, bayar pakai uang jelek, kayak gitu minta cepet-cepet. Najis banget tahu nggak? Bu Indah pun pergi meninggalkan toko itu dengan perasaan sangat jengkel dan juga sangat marah. Saat di rumah Bu Indah, Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Ibu kenapa? Kok kelihatan jengkel dan marah begitu toh? Gimana nggak jengkel dan marah Pak? Tadi kan Ibu belanja kopi, gula dan juga minyak. Dilayanin sama karyawan tokonya nggak ramah. Omongannya itu loh Pak, kasar banget, udah kayak iblis. Mana dia juga ngata-ngatain lagi. Dia Pak sampai ngejudge penampilan Ibu dan juga muka Ibu. Itu kan udah keterlaluan banget Pak. Astagfirullahaladzim, kok ada ya Bu karyawan modelan seperti itu? Ibu belanja di toko mana emang? Di toko punyanya Pak Heru itu loh Pak, yang ada di depan. Awalnya tuh dia ramah Pak ketika ada Pak Heru. Ketika Pak Herunya pergi, dia langsung emosi dan ngomong kasar ngelayanin Ibu. Kalau kayak begitu mah berarti dia cuma pengen kelihatan bagus di depan bosnya doang dong. Makanya itu Pak, duh ya ampun, rasanya Ibu jengkel dan marah banget sama tuh orang.
Udah Bu, jangan terlalu dipikirkan ya. Nanti Ibu malah emosi sendiri loh. Biarin aja lah orang seperti itu. Ntar juga kena batunya sendiri. His, bapak mah setiap ibu cerita kayak begitu pasti jawabnya nggak sesuai ekspektasi ibu. Seharusnya ya bapak itu bertindak gitu loh, belain ibu. Bapak harus bertindak gimana Bu? Bapak harus ke toko marah-marah gitu sama karyawan itu? Ya emang seharusnya gitu pak, biar dia bisa memperbaiki cara pelayanannya. Nggak cuma bagus di depan bosnya doang. Tapi ya Bapak itu nggak suka keributan toh Bu. Biarin aja lah. Dan Ibu ini nggak usah belanja-belanja di sana lagi ya. Cari toko lain aja yang karyawannya ramah. Bapak nih bikin tambah jengkel tahu nggak? Udahlah, ibu mau ke dapur dulu, mau goreng pisang. Jangan ngambek gitu dong Bu. Nanti Bapak beliin buah kesukaan Ibu deh. Bener ya, bapak mau beliin buah kesukaan ibu. Ya bener, asal Ibu jangan ngambek ya. Dan jangan cemberut terus gitu. Terus nanti cepet tua loh. Iya, ibu nggak ngambek dan cemberut lagi. Nah gitu dong. Oh ya Bu, sekalian buatin Bapak kopi ya. Oke bapak. Tapi bapak mau dibuatin kopi yang biasa atau dipakein susu? Yang biasa aja deh Bu. Sementara itu, Asik, 5 menit lagi waktunya istirahat nih. Duh, mana perutku udah keroncongan lagi. Enaknya makan apa ya nanti? Tapi kenapa itu ada pelanggan masuk sih? Ngapain coba dia mau belanja ketika aku mau istirahat? Permisi mbak, saya mau belanja minyak goreng, beras, teh celup, deterjen, pewangi baju, sama tepung terigu dan juga tepung ketan. Ya ampun bu, belanjanya kok banyak banget sih? Saya loh sebentar lagi mau istirahat. Jadi mbok ya belanjanya jangan banyak-banyak dong. Loh, kok mbaknya marah kalau saya belanja banyak-banyak? Bukannya seneng juga. Dan walaupun sebentar lagi mbak itu mau istirahat, ya seharusnya mbak maulah melayani. Itu kan tugas mbak. Dasar ibu-ibu gak ada otak. Gak pengertian banget sih. Orang mau istirahat juga. Mbak, dijaga ya omongannya. Kok ngomong kasar kayak begitu sih? Seharusnya jadi karyawan itu mbak memberikan pelayanan yang baik dan juga omongan yang ramah. Suka-suka saya dong. Salah sendirilah ibu datang ketika saya mau istirahat. Ibu ini tolol atau gimana sih? Dasar karyawan kurang ajar. Berani-beraninya ya kamu ngomongin saya tolol. Dikira saya nggak bisa nampar balik apa ya? Kalau ibu nggak mau dikatain tolol, ibu sadar dong dan ngertiin kalau saya itu mau istirahat. Jangan belanja banyak-banyak. Bener-bener keterlaluan ya kamu jadi karyawan. Udahlah kalau begitu, saya ndak jadi belanja di toko ini. Ya udah kalau nggak jadi belanja di sini, pergi sana pergi. Jangan belanja-belanja di sini lagi. Buruan pergi. Dasar ibu-ibu nggak punya otak. Ya ini saya mau pergi. Kamu tuh jangan malah ngomongin saya terus dong. Punya mulut nggak dijaga. Akhirnya tuh ibu-ibu pergi juga. Rasain tuh, aku tampar balik dan aku ngomongin kasar. Bisa-bisanya loh, orang mau istirahat, dia malah belanja banyak. Nggak sudi banget aku ngelayanin pelanggan kayak begitu dengan ramah. Udahlah, mending aku istirahat aja sekarang. saat di jalan, Bu Ija, habis dari mana toh Bu? Kok kelihatan emosi begitu? Nah, kebetulan banget. Saya itu Pak, tadi habis dari toko Pak Heru. Pak Heru ini gimana sih? Punya karyawan kok ndak ramah banget. Omongannya kasar, udah kayak iblis tau ndak? Waduh, karyawan yang mana ya Bu? Yang udah nggak ramah dan berkata kasar sama Ibu? Karyawan yang cewek itu loh Pak. Tadi loh saya mau belanja banyak kan di sana. Tapi dia marah-marah. Katanya dia mau istirahat. walah itu karyawan saya yang namanya Amel Bu. Tapi emangnya dia itu beneran gak ramah dan berkata kasar sama Ibu ya? Gara-gara Ibu mau belanja banyak ketika dia itu mau istirahat. Iya Pak, mana tahu ndak? Dia itu ya berani-beraninya loh nampar saya balik. Padahal sebagai orang tua, saya itu mau ngasih pelajaran sama dia. Karena dia itu udah gak ramah dan juga berkata kasar. Makanya saya nampar dia duluan. Dianya malah nampar balik. Ya ampun Bu, saya bener-bener minta maaf ya atas kelakuan karyawan saya itu. Tapi sebaiknya Ibu jangan langsung asal nampar gitu dong. Gimana saya ndak langsung nampar Pak? Omongan karyawan Bapak itu aja loh udah bener-bener keterlaluan dan juga kasar banget. Nah makanya itu Pak, tolong ya dibilangin itu karyawan Bapak. Kalau nggak pecat aja Pak, cari karyawan yang lebih baik. Takutnya nanti kalau Bapak mempertahankan karyawan kayak begitu, toko Bapak itu bakal sepi pembeli.
Iya Bu, tenang aja, nanti saya bakal ngomongin karyawan saya dan kalau dia itu tidak mau berubah sikapnya bakal saya pecat deh. Nah, gitu dong. Ya udah kalau gitu, saya permisi dulu. Saya mau belanja di toko sebelah aja. Permisi. Iya ya Bu, silahkan. Sekali lagi saya minta maaf ya atas kelakuan karyawan saya. Ya ampun, bisa-bisanya si Amel itu bersikap dan berbuat seperti itu sama para pelanggan ya. Katanya selama ini dia itu bersikap ramah. Harus aku bilang ini, kebetulan banget nih Amel telepon. Panjang umur banget nih orang barusan juga diomongin. Assalamualaikum Mel, kebetulan banget saya itu mau ngomong sama kamu. Jangan kemana-mana ya, habis ini saya langsung mau balik ke toko. Waalaikumsalam. Saya loh Pak, nelpon Bapak karena mau izin. Bapak ngomongnya kapan-kapan aja ya, soalnya saya lagi buru-buru ini. Kamu mau izin kemana? Saya mau izin pergi ke rumah sakit Pak, asam lambung saya naik. Duh, mana udah sakit banget lagi Pak. Astagfirullahaladzim, asam lambung kamu kumat lagi Mel. Iya Pak, makanya itu saya mau izin. Jadinya toko hari ini dijaga sama karyawan lain dulu ya Pak. Ya sudah, buruan langsung ke rumah sakit. Daripada nanti itu asam lambung itu kamu makin parah ya. Iya Pak, kalau gitu saya tutup dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, tuh orang itu ada aja ya gebrakannya. Padahal aku itu mau ngomong dan marahin dia karena udah bersikap buruk sama para pelanggan. Tapi dia itu malah asam lambungnya kumat. Ya udahlah, kalau gitu besok-besok aja. Kalau dia udah masuk kerja lagi dan asam lambungnya udah sembuh. Beberapa hari kemudian, Bu, sini ke lihat berita yang ada di TV ini, Bu. Berita apa toh Pak? Astagfirullahalazim. Itu banjir bandang di mana Pak? Besar banget. Itu banjir bandang di Kota Kumel, Bu. Emang kasihan banget tahu, Bu. Rumah-rumah pada hanyut dan menelan banyak korban jiwa. Dan yang berhasil selamat itu juga banyak yang kelaparan dan nggak punya tempat tinggal, Bu. Kita kasih bantuan yuk, Bu, ke mereka. Bapak itu nggak tega liatnya. Iya ya Pak, Ibu setuju. Ibu juga nggak tega liatnya. Tapi enaknya ngasih bantuan dalam bentuk apa ya Pak? Mau dalam bentuk uang atau sembako aja? Kalau menurut Bapak sih mending dalam bentuk sembako aja ya, Bu. Soalnya kalau bentuk uang tuh takutnya nanti malah nggak sampai dan disalahgunakan. Iya juga sih Pak. Tapi kalau dalam bentuk sembako juga rawan disalahgunakan. Kalau dalam bentuk sembako itu, Bu, kita bisa milih pengirimannya secara pribadi. Jadi dijamin lebih aman. Iya ya Pak. Ya ampun, Ibu baru kepikiran. Ya udah Pak, langsung aja yuk kita beliin sembako. Terus kita kirim ke para korban banjir. Iya, Bu. Kita belanja di toko Bu Siti aja ya, yang ada di belokan sana. Iya Pak, siap. Asal jangan belanja di toko punyanya Pak Heru itu, yang karyawan yang gak ramah dan suka ngomong kasar. Iya, Bu, tenang aja. Oh ya, Bu, kita langsung bawa mobil aja ya, biar bisa belanja sembako yang banyak dan gak usah repot bawanya. Boleh Pak. Pak On dan Bu Indah pun pergi ke toko milik Bu Siti. Namun, toko Bu Siti pun tutup. Mereka mencari toko yang lainnya. Loh, Bu, semua toko pada tutup nih. Iya nih Pak, kenapa ya kok pada tutup semua? Masa yang buka cuma tokonya punya Pak Heru? Nah, itu dia, Bu. Bapak juga kurang paham. Ini gimana ya, Bu? Kita mau belanja sembako di mana nih? Ya udahlah Pak, kita belanja sembakonya di sana aja. Emangnya Ibu udah nggak jengkel apa? Dan nggak marah lagi sama karyawan toko itu? Iya, kalau jengkel dan juga marah sih, itu mah pasti masih Pak. Cuma ya mau gimana lagi? Di daerah sini loh udah nggak ada toko yang buka selain itu. Semoga aja ya, Bu. Kalau gitu kita langsung ke toko Pak Heru ya untuk belanja sembako. Iya Pak, tapi sebelum itu Ibu mau nelpon seseorang dulu. Sementara itu, Untung aja asam lambung aku udah sembuh. Jadi aku bisa masuk kerja lagi di hari ini. Tapi Pak Heru kira-kira mau ngomong apa ya? Dari semalam beliau tuh ngasih tahu untuk aku tetap stay di toko karena ada yang mau diomongin, penting banget. Tapi jujur deh, hari ini aku males banget mau ngelayanin pelanggan. Semoga aja hari ini sepi deh. Kalau bisa nggak ada pelanggan yang belanja di sini. Duh ya ampun, padahal kan aku pengennya sepi dan nggak ada pelanggan. Kenapa malah tiba-tiba ada pelanggan yang datang? Malah bawa mobil lagi. Pasti mau belanja banyak nih. Tapi mereka salah parkir nggak sih itu? Duh ya ampun, iya lagi. Harus aku bilangin sih ini. Amel pun menghampiri mobil Pak Wawan dan juga Bu Indah yang salah parkir. Pak, Bu, kalian ini nggak punya otak apa ya? Tolol banget sih jadi orang. Parkir tuh yang bener dong. Udah pada tua bangka juga. Kalian itu salah parkir tahu nggak? Mbak, kalau ngasih tahu itu bisa biasa aja nggak sih? Dan jangan pakai kata-kata kasar gitu. Iya nih, ya ampun. Kamu tuh nggak berubah-berubah ya Mbak?
jadi karyawan kasar dan juga nggak ramah sama pelanggan. Duh, ternyata ibu tua bangka miskin yang pas itu toh. Pantesan aja tolol. Nggak suami, nggak istri, sama-sama minus otaknya. Tuh kan Pak, apa ibu bilang? Karyawan cewek ini tuh benar-benar keterlaluan, tahu nggak omongannya? Kasar banget, udah kayak iblis. Iya Bu, ya ampun Bapak kaget banget tahu nggak sih? Ada ya manusia seperti ini, padahal cuma karyawan toko biasa loh. Heh, kalian itu jangan malah ngomongin saya dong di depan saya. Bukannya buruan mindahin mobil juga yang salah parkir. Kalian itu benar-benar nggak punya otak ya? Pasangan suami istri sinting. Cukup ya Mbak, Mbak ini sudah benar-benar keterlaluan tahu nggak sih? Kalau punya mulut itu dijaga, jangan asal ngomong ceplos-ceplos gitu. Kata-kata kasar semua lagi. Tiba-tiba Pak Heru datang dan langsung menampak Amel. Dasar karyawan kurang ajar. Ternyata bener ya selama ini kamu itu memperlakukan para pelanggan itu nggak ramah dan juga suka berkata kasar. Pak Heru sejak kapan ada di sini? Saya itu ada di sini dari tadi, memperhatikan kamu, melayani pelanggan dan gila ya. Saya itu nggak nyangka banget. Kamu itu beneran bersikap nggak ramah dan sekasar itu sama para pelanggan. Untung aja tadi saya itu ditelepon sama Pak Wawan dan Bu Indah untuk lihat perilaku kamu secara langsung. Oh, jadi pasangan suami istri ini yang udah ngadu ke bapak. Dasar suami istri nggak punya otak, nggak punya hati. Berani-beraninya ya kalian ngadu sama bos saya. Tutup mulut kamu Amel. Kamu tuh ya udah tahu salah, bukannya minta maaf dan memperbaiki sikap kamu, tapi malah makin menjadi-jadi. Pak, saya tuh nggak salah. Saya itu ngomongin mereka berdua yang udah salah parkir. Tapi cara kamu itu salah dengan berkata kasar dan bersikap nggak ramah. Duh ya ampun, Amel. Rasain tuh kena marah sama bos kamu. Makanya jadi karyawan itu jangan sok-sokan. Jadi karyawan kok ngomong kasar sih kayak iblis dan bersikap nggak ramah. Heh, ibu-ibu tua bangka miskin. Bisa diem nggak? Gak usah ikut campur ngapa sih? Ini tuh masalah saya sama bos saya. Lagian ini juga gara-gara kalian tahu nggak yang ngadu-ngadu segala. Yang seharusnya diam tuh ya mbaknya. Pak Heru, pecat aja lah karyawan seperti ini. Ya Pak Wawan, tenang aja. Dengar Amel, kamu saya pecat sekarang juga. Loh, ya nggak bisa gitu dong Pak. Masa gara-gara hal sepele kayak begini saya dipecat? Hal sepele kamu bilang, kamu nih nggak sadar-sadar ya. Yang kamu lakukan itu sudah sangat salah dan keterlaluan. Udah nggak usah kebanyakan ngomong kamu. Kamu udah saya pecat, jadi pergi dari sini sekarang. Dasar ya, kalian semua tuh manusia rendahan. Saya nggak terima tahu nggak dipecat dan dipermalukan kayak begini. Semoga aja ya kalian semua tuh cepat mati. Astagfirullahalazim, bisa-bisanya loh dia berkata seperti itu. Bukannya introspeksi diri. Ya Bu, jujur saya juga kaget banget. Soalnya kalau di depan saya, dia itu berperilaku sangat ramah kepada para pelanggan. Saya itu benar-benar minta maaf ya atas perlakuan mantan karyawan saya itu. Iya Pak Heru, nggak apa-apa. Lagian kan dia yang salah, bukan Bapak. Benar Pak, apa yang dibilang sama istri saya. Keputusan Bapak itu sudah sangat bagus dengan memecat karyawan seperti dia. Beberapa minggu kemudian saat di jalan, Duh ya ampun, sialan banget sih. Kenapa coba sekarang nyari kerja susah banget? Aku loh dari kemarin-kemarin udah keliling-keliling, tapi nggak ada satupun yang mau nerima aku kerja. Jadinya kan aku nggak punya penghasilan. Mana stok bahan-bahan makanan aku di kosan udah nipis banget. Aku cuma bisa makan 2 hari sekali. Tiba-tiba Amel tak sengaja ditabrak oleh seorang ibu-ibu. Bu, kalau jalan tuh yang bener sih. Sakit tau nggak ditabrak-tabrak kayak begini. Astagfirullah, maaf ya mbak, saya nggak sengaja. Loh, mbaknya bukannya mantan karyawan di tokonya Pak Heru ya? Yang nggak ramah dan kasar itu. Ibu-ibu tua bangka miskin yang nggak tahu diri. Yang udah berani-beraninya ngaduin saya ke Pak Heru. Duh ya ampun, ngeri banget sih nih orang. Cara ngomong dan tatapannya itu loh, bikin aku takut. Udahlah, mending aku langsung pergi aja. Sekali lagi maaf ya mbak, udah nabrak mbaknya. Kalau begitu saya permisi dulu. Ya ampun bu, tunggu dulu. Baru aja aku mau maki-maki dan jambak-jambak tuh orang. Dianya udah asal pergi aja. Kesel banget deh aku sama tuh orang. Gara-gara dia, aku sekarang jadi pengangguran dan pontang-panting nyari kerjaan. Duh ya ampun, ini kenapa perutku kok tiba-tiba sakit banget ya? Duh, jangan-jangan asam lambungku kumat lagi. Gara-gara selama ini aku makan cuma 2 hari sekali. Sakit banget.
Astagfirullah, mana aku muntah darah lagi. Siapapun tolong aku. Dengan keadaan lemas, Amel pun tak sadarkan diri. Ia akhirnya tewas akibat asam lambungnya yang sudah sangat parah.